Oke, baik ya. Perkenalkan, nama saya Emma. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mempraktekkan Gretel dan Excel. Saya akan menjelaskan apa itu moving average. Moving average atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rata-rata bergerak adalah salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan menggunakan kumpulan data-data masa lalu, data-data historis dalam manajemen operasi dan produksi. Kumpulan data di sini dapat berupa volume penjualan dari historis perusahaan. Periode waktu kumpulan data tersebut bisa berupa data tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Nah, ini adalah datanya berdasarkan data per tahun 2017. Datanya dari bulan Januari sampai dengan Desember. Langsung saja kita copy, kita buka di Excel. Nah, ini udah saya copy ya, karena average-nya 3 periode. Caranya sama dengan average. Kita klik YT-nya Januari sampai Maret, terus kita enter. Nah, ini hasilnya MA-nya 222,33. Ini kita tarik ke bawah, nanti akan muncul otomatis. Nah, ini hasilnya, ini MA dapatnya dari YT-nya. Ini bisa teman-teman lihat cara cari forecast-nya. Nah, kita cari moving average-nya. Kita dari April ini ya, kita sama kayak tadi, sama dengan average, ambil yang Maret, enter. Nah, ini average-nya, salah ya, maksud saya forecast-nya. Hasil forecast-nya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, itu akan muncul ya, Aprilnya sampai Desember dan MA-nya dari Maret sampai Desember. Terus lanjut kita buat grafiknya ya. Grafiknya tinggal kita blok aja dari tahun sampai forecast-nya. Nah, kalau yang ini warna abu-abu, ini adalah forecast-nya. Terus tinggal kita masukkan di Gretel. Ini save dulu ya, karena belum saya save tadi. Nah, mudah kan teman-teman, bisa dilihat dari sini. Ini tahun, bulannya udah ada dari Januari sampai dengan. Nah, ini langsung file, user file, pilih yang ini, save dokumen, terus ininya diganti jadi Excel file pt1, open. Kolomnya kita ganti 3, terus row-nya kita ganti 2. Oke. Nah, ini saya tutup dulu ya. Nah, tinggal pilih yes, time series, forward, pilih monthly, terus forward lagi. Ini kita ganti 2017, forward lagi, monthly, kita pilih apply. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini yang udah di save, dia akan muncul secara otomatis, jadi nggak ribet-ribet kita harus ketik-ketik ulang, ketik-ketik manual kan. Kalau datanya banyak itu jadi ribet. Nah, di aplikasi Gretel ini datanya itu biar lebih mudah tuh, kita save dulu datanya, terus nanti datanya itu akan masuk secara otomatis dan cepat. Kalau belum di save itu agak rumit karena datanya harus kita ketik lagi. Kok datanya banyak, makin lama. Jadi yang ini, yang 2 dengan 3-nya kita hapus aja, karena nanti kita cuma pakai data yang 1. Oke, ini kita hapus juga. Nah, yang ini kita edit attributes, kita ganti namanya dengan YT, terus oke. Nah, klik lagi,
pilih variabel, pilih filter, terus pilih simple moving average, klik. Ini kita ganti 6, terus kita checklist, terus ininya kita ganti 3 kali ya, number ya, kita ganti 3. Terus nah ini sudah muncul grafiknya. Nah ini grafiknya ya, datanya YT original ini yang warna hijau, kalau YT smoothnya itu yang warna oranye. Nah yang ini convenient dari YT nya ini yang warna hijau, udah kelihatan kan. Nah jadi datanya sudah muncul kalau pakai Gradle, langsung ada grafiknya. Nah setelah itu kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, yaitu pembahasan tentang exponential smoothing. Nah selanjutnya ini apa sih exponential smoothing itu? Nah ini sudah saya cantumkan rumusnya, yang dimana FT itu perakiraan permintaan sekarang dan FT-1 itu perkiraan permintaan yang lalu, alpha itu konstanta eksponensialnya, dan DT-1 itu permintaan nyata. Nah dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan penghalusan eksponensial, adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya, sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin baru datanya itu semakin bagus pula bobotnya. Hal ini dikarenakan data yang terbaru itu dianggap lebih relevan ya, karena datanya baru, sehingga memberikan lebih besar parameter penghalusannya atau smoothingnya yang biasa dilambangkan dengan alfanya. Nah data yang saya pakai juga ini data per tahun 2017, datanya sama dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ini langsung saja kita ke Excel ya, Excel maksudnya. Nah ini sudah saya salin ya di sini, tinggal kita mencari ES alpha 0,3 nya. Nah cara mencarinya tuh gampang, kita klik gitu ya. Ini dari alpha 3. Nah cara mencari ES alpanya, saya pakai yang alpanya 03 ya. Cara mencarinya tuh dari sini seperti biasa, salah, average, saya ambil 3 periode, berarti sampai saya ambil exponential smoothingnya. Ini ES alpha 03, saya ambil alpanya 0,3 ya. Cara carinya gampang seperti tadi, klik average, saya ngambil 5 periode, berarti dari Januari sampai Mei. Kita tinggal enter. Nah ini hasilnya sudah muncul ya, 243 ini adalah didapatkan dari data bulan Januari sampai dengan Mei, dari YT nya aja. Kemudian kita cari yang di bawahnya ini. Cara carinya sama ya kayak tadi, sama dengan, karena saya pakai 0,3 alfanya, berarti sini 0,3 dikali, klik YT nya dari Januari, terus ditambah 0,7, kita kali lagi dengan hasil yang di atasnya ini. Nah kita enter. Nah jadi hasilnya adalah 226,94. terus selanjutnya itu sama ya kayak tadi, ini
0,3, terus dikali ini, terus ditambah 0,7, kita kali lagi, dikali dengan hasilnya yang ini di atasnya, terus kita enter. Nah, hasilnya 227 ya. Terus sama di bawahnya juga sama, 0,3 kita kali, terus ini YT nya kita kali YT, kita tambah lagi 0,7, terus kita kali lagi, kali dengan 227, terus kita enter. Nah, ini hasilnya udah muncul ya, dan seterusnya ya. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, mudah, tinggal kita langsung klik aja nih, dan seterusnya nih, kita langsung klik ke bawah. Nah, hasilnya langsung muncul, jadi lebih cepat gitu, lebih menghemat waktu. Nah, terus mau cepat, tinggal kita tarik dari sini tadi ya, dari sini kita tarik sampai ke bawah, jadi lebih cepat. Nah, cara mencari forecast-nya itu tinggal kita geser dari Januari berarti di bawahnya ya, di bawah ini, di bawah 243. Ini caranya sama di Januari, sama dengan kita klik yang ini di atasnya, terus tinggal kita enter. Nah, hasilnya sudah keluar ya. Ini hasilnya 243,2. Terus tinggal kita tarik aja, sama kayak tadi, tarik ke bawah, nanti hasilnya juga akan sama. Nah, akan muncul sama dengan yang ini ya. Terus ini sudah dapat semuanya. Ini alpha ini didapat dari YT, ini forecastnya dapat dari alfanya. Nah, udah selesai. Lanjut kita grafiknya ini sama seperti yang pertama tadi, moving average-nya kita blok, terus salah ya, nggak blok semuanya dia, blok dari alpha dan forecastnya saja. Terus sudah di blok, kita pilih insert, terus klik ini udah muncul. Saya klik lagi, klik kanan, pilih select data, saya tambah add untuk nambah YT karena tadi belum diblok, jadi ini YT nya yang data ini dari Januari sampai Desember. Klik lagi, pilih OK, terus horizontalnya kita pilih dari tahun sama bulan, dari sini. Tahun sampai ke bulan. Terus kemudian kita pilih OK, terus kita pilih OK lagi. Terus nah, ini udah muncul ya. Ini yang warna biru itu adalah alfanya, dan yang warna oranye ini itu adalah forecast, yang warna ini warna abu-abu itu YT nya. Nah, sekarang kita coba di Gretel, kita coba Gretel. Nah, di Gretel pilih file, open data, user file, terus data D ya tadi ya, lupa saya. Kita pilih ini. Belum di save, maaf, belum di save ternyata. Kita save dulu, save as aja biar tahu nyimpannya di mana. Ini kita ganti namanya IT2 aja, save. Udah, kita buka lagi Gretelnya, terus kita pilih file, open data, user file, terus D di dokumen, ininya diganti jadi Excel sheet yang ini, kita klik terus open. Ini kita ganti 3, yang ini kita ganti 2.
Nah, terus kita pilih oke, pilih yes, pilih time series, terus monthly, terus kita pilih forward. Ini kita ganti dengan 2017. Terus forward lagi, kita pilih apply. Nah, ini udah muncul ya, ini datanya. Nah, ini alpanya udah muncul nih, 243, 266, 227 ya. Ini juga sama, karena kita pakai satu, jadi yang nomor 2 nya kita hapus saja. Kita hapus, pakai yang ini, kita ganti namanya di variabel, kita edit dulu. Ini kita ganti namanya jadi YT. Kita pilih oke, terus kita pilih variabel, pilih filter, kita pilih exponential moving average. Nah, ini weight-nya atau bobotnya tuh kita ganti dengan 0,3 karena kita pakai alfanya 0,3. Terus yang ini kita checklist. Ini checklist. Ini kita checklist juga. Nanti nama filenya kayak gini ya, EMA-YT dengan EMC-YT. Tinggal kita klik. Nah, ini udah muncul grafiknya. Bisa dilihat dari sini. YT original datanya yang berwarna hijau, terus YT smooth-nya ini yang berwarna oranye, yang ini YT-nya berwarna hijau. Jadi udah muncul. Oh, kita yes lagi. Muncul 2 kali ya dia. Kita X. Nah, ini dia datanya, namanya jadi EMA-YT dengan EMC-YT. Ini namanya sama kayak nama saya ya. Nah, udah muncul. Setelah itu kita lanjut ke ini, kita pilih yes. Oh, salah ya, kita no. Nah, setelah itu kita lanjut ke dekomposisi. Nah, dekomposisi ini kita akan menjelaskan sedikit apa itu dekomposisi. Kita baca lagi. Nah, ini yang tadi ya, dekomposisi. Apa sih dekomposisi itu? Nah, dekomposisi ini teknik untuk menentukan komponen atau unsur yang terdapat di dalam time series. Nah, di mana komponen tersebut terdiri dari tren, TR, musim, SN, siklus, CL, dan acak IR. Nah, data-datanya ini saya pakai seperti yang dicontoh Bapak ya. Ini datanya dari 2001 sampai dengan 2003. Nah, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, ini datanya kita pindahkan dulu. Pindahkan ke Excel. Bentar ya, saya pilih dulu datanya yang ini. Bentar ya. Ini gambarnya timpak-timpak. Nah, ini udah saya salin semuanya di sini. Udah saya edit, tinggal kita mencari Excel. Maksud saya di Excelnya ya. Ini CMA 12-nya. Ini diambil dari pertengahan tahun. CMA 12 ini berarti ada 12 periode. Pertengahan tahun yang saya ambil ini dari bulan Juni 2001. CMA ini adalah moving average-nya 12 periode ya. Cara mencarinya itu sama kayak tadi, kita ambil di pertengahan, ini berarti di bulan Juni. Cara carinya sama dengan average, terus kita klik YT-nya. YT-nya berarti dari Januari sampai Mei. Januari sampai Mei. Terus kita enter. Nah, hasilnya 243. Kok beda ya? Apa salah? Kayaknya salah ya. Kita ulang ya, maaf ya, saya ulang. Dari bulan Juni sama dengan average, terus kita klik YT 1 sampai 27.
Oh, sampai Desember. Tadi saya salah ya, tadi saya cuma sampai Mei, pokoknya dia sampai Desember. Terus kita enter. Nah, ini hasilnya yang benar ya, yang tadi salah. Ini hasilnya 447. Tinggal kita tarik sampai bawah sampai 2003 Desember. Nah, muncul. Terus naik ke atas lagi. Kita lanjut mencari TR dikali CR sama dengan CMA 12. Cara carinya itu sama kayak tadi. Kita klik ini dari Juli ya, di bawah Juni, karena kita ambil periodenya di tengah-tengah tadi. Jadi yang ini kita mulai dari Juli. Caranya sama dengan average, terus klik CMA nya ini dari sini sampai sini, terus enter. Hasilnya 450. Terus kita turunkan ke bawah sampai 2003 bulan Juni ini ya. Setelah itu ini sudah keluar nih hasilnya. TR dikali CR sama dengan CMA 12 nya udah dapat, tinggal kita save. Kita save dulu. Save A saja biar mudah. Pertama save. Nah, terus setelah kita save, kita nggak langsung ngisi ini, kita langsung coba dulu di Gradle-nya nggak muncul secara otomatis nih. Kita buka dulu Gradle. Nah, Gradle-nya udah muncul. Kita buka di file, open, user, terus kita buka yang ini dokumen, pilih yang ini, T10 pertama, kita open, kolomnya kita ganti 3, ini kita ganti 2. Oke, pilih yes, pilih time series, pilih forward monthly, terus forward lagi. Ini kita ganti 2001. Kita pilih forward lagi, kita play. Nah, ini udah langsung muncul ini ya, ini YT nya udah langsung otomatis muncul semuanya di sini dari 2001 sampai dengan 2003 nya. Dan yang ini CMA 12 nya juga dari bulan Juni 2001 sampai ke 2003 bulan Desember ya, kalau salah tadi. Langsung otomatis ini. Nah, sama CR nya. Ini TR dikali CR sama dengan CMA 12 nya langsung muncul di sini. Nah, setelah itu kita pilih yang ini. Setelah itu kita pilih yang ini, kita klik, kita variabel, pilih variabel, terus kita pilih filter, terus kita pilih simple. Nah, ini udah muncul simple number, klik semua ini, diklik, udah diklik, kita oke kan. Nah, ini grafiknya ya. Nah, baiklah, saya akan melangsungkan mencari SN1 nya. SN1 ini adalah musiman ya, musim rambutan. SN1 didapatkannya dari Januari 2002. Ini di sini ya, kita sama dengan, kita klik ini, kita enter, terus ini kita copy, kita geser sampai Desember, terus kita copy, kita paste di sini, paste spesial, kita pilih value, klik OK. Nah, sudah muncul. Yang ini belum saya copy ya, jadi dari Juli
kita copy di sini, kita copy yang ini, terus kita paste, langsung spesial, kita pilih value, pilih oke, kita ya nggak muncul, maaf ya, salah, kita ulangi, dia masih muncul yang ini jadinya, bukan yang ini, kita ulangin ya. Salah ya tadi saya copy ya di sini, rupanya di sini ya. Di sini kita copy dulu, ini dari Juli sampai Desember, pilih copy, kita pastenya di sini, di SN2, pilih spesial, pilih value, terus oke. Nah, sudah muncul. Setelah itu ini SN2 nya, ini yang sebenarnya ya, hasil yang sebenarnya. Setelah itu baru kita mencari. Setelah itu kita lanjut ke Januari 2003, ini kita copy sampai Juni, kita copy, terus kita simpan di sini, kita paste spesial, kita pilih value, tekan oke. Nah, ini udah muncul SN2 nya. Terus kita lanjut. Nah, jadi SN nya ada dua ya, ini adalah indeks musiman dan ini SN nya itu acak. Jadi indeks musimannya ini dua, sama ya jadinya hasilnya. Baiklah, lanjut kita mencari rata-ratanya. Rata-rata ini sama kayak tadi, average. Terus kita blok ini SN1 dan SN2 nya. Sorry ya, dengan ini kita blok SN1 dan SN2, kita enter. Nah, terus ini hasilnya. Selanjutnya ini rata-ratanya, ini SN2, ini SN1, terus ini hasilnya. Setelah itu, nah rata-rata ini bisa juga menggunakan metode median. Ini kita tarik ke bawah. Nah, bisa rata-rata, bisa median. Median juga hampir sama ya caranya. Mediannya, cara mencarinya itu, ini pilih median. Terus kita blok juga itu SN-nya, SN1 dan SN2. Enter. Nah, ini hasilnya, kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah muncul. Nah, kalau dari rata-rata dan mediannya ini indeks musimnya sama, Januari sampai Desember, jadi kita harus menaikkan nilainya tuh 1. Caranya kita coba dulu di sini, pilih ini ya, kita coba di sini sama dengan zoom, bentar di sini mungkin ya, kita cobanya di sini untuk menaikkan bobotnya. Kita coba zoom, terus kita blok rata-rata dari atas, terus kita enter. Nah, hasilnya belum sampai 12 ya, masih 11,99, berarti belum sampai 12. Gimana kalau kita mencari 12 nya? Caranya seperti ini, taruh di sebelah sini ya, kita akan menentukan ini akan mendapatkan 12 atau enggak gitu, biar kita membuktikan yang ini bisa mendapatkan 12 atau enggak. Caranya, nah jadi ini belum mencapai nilai 12 ya, seharusnya dia 12, jadi ini masih belum real, makanya disebut seasonal faktor, bisa dari rata-rata ataupun mediannya. Seharusnya dia 12, kita akan membuktikannya dia ini bisa atau enggak 12 sih. Karena angkanya belum mencapai 12, jadi angka yang ini kita naikkan 1. Langsung saja kita cari angkanya supaya mencapai 12. Sama dengan 12 dibagi
bagi angka ini 11, terus kita enter. Nah, jadi bertambahnya 1,0008. Terus supaya menaikkannya kita di adjust SN ini, adjust yang kedua ya. Caranya sini kita klik, kan? Kita klik rata-rata. SN-nya sama dengan rata-rata. Terus kita kalikan dengan ini 1,008. Terus tekan F4. Setelah itu baru di enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Ini kita data yang menghilangkan unsur-unsur musimnya, menghilangkan data SN. Caranya sama dengan pilih YT ini, terus kita bagi dengan SN yang ini kita bagi, terus enter. Nah, sudah muncul. Ini kita tarik ini sampai ke bawah ya, tarik ke bawah, kelewatan. Nah, sampai sini. Nah, udah muncul hasilnya. Terus selanjutnya kita tambahkan grafik yang tadi ya, yang ini tadi kan cuma memasukkan ini aja, hasil ini aja, jadi ininya belum kita tambahkan. Kita tambahkan grafik yang ini dulu. Kita klik, terus kita klik kanan, maaf ya, kita ini dulu dari sini. Kita klik grafiknya, terus kita klik kanan, pilih select data. Setelah itu baru pilih add. Nah, yang ini kita klik yang ini, kasih nama ini sessional. Yang ini kita pilih datanya di sini aja ya. Ini kita pilih datanya dari ini sampai bawah. Terus ini kita oke. Terus ini udah ada ya datanya ya, udah masuk. Kita pilih edit, kita pilih ini, apa ya, salah, kita blok dulu. Ya benar ya, kita pilih dari ini tahun dan bulannya. Berarti dari sini kita blok semua sampai sini, terus oke. Nah, udah muncul, tinggal kita oke kan. Tada, naikkan. Udah mau ini. Nah, ini udah muncul grafiknya. Nah, yang ini tahun dan bulannya. Terus yang ini YT, yang ini SN. Terus yang warna biru ini kita ubah dulu biar kelihatan jelas. Kita klik yang biru, kita pilih format data, terus kita pilih ini ya namanya ini. Terus yang ini kita ganti, yang ini aja kita ganti, kita pilih frame. Nah, ini lebih kelihatan volumenya. Nah, yang ini oranye itu YT, yang biru sudah kelihatan ya, yang biru ini SN, tahun dan bulan. Terus yang abu-abu ini ya, yang abu-abu tahun dan bulan, jadi sudah kelihatan agak jelas yang ini daripada yang tadi. Salah ini sih, kita geserkan dulu ya. Nah, di sini ya lebih kelihatan jelas hasilnya. Jadi hasilnya sudah muncul. Terus udah ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih.